selalu bawa ini. SPG-nya Evia nih Mbak Eri. Menarik. Ini karena saya adanya cuma Evia yang akan habis. Aku ada. Pakai mineral. Nggak pernah aku pakai. Oh ternyata gunanya itu. Terima kasih. Iya, jadi kalau saya panas gini, saya nggak pernah langsung ambil tisu gitu, nggak langsung tak semprot ke mukaku. Terus netes-netes gitu nggak sih Mbak? Iya. Ya netes-netes nanti kan dia hilang sendiri. Itu jangan pernah digini-gini kan siapa pakai tisu itu nggak usah. Terus kalau sebelum mandi atau setelah bangun tidur kita kan biasanya langsung cuci. Ketika saya lihat Instagram, itu satu hal yang sedang kami bicarakan itu tiba-tiba muncul. Jadi teman saya waktu itu katakan sedang berdua dengan temannya sedang membicarakan, iya nih mau cari bangku di IKEA yang modelnya seperti ini gitu kurang lebih. Dan kemudian itu kan dilakukan secara lisan gitu. Tapi kemudian beberapa waktu ketika dia ngecek Instagram itu muncul feed dari IKEA tentang bangku yang benar-benar persis seperti yang dia bicarakan tanpa dia pernah mengetik soal bangku itu gitu. Jadi apakah benar-benar deteksi suara itu sudah sampai teknologi Instagram sudah sampai sebegitunya? Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Thank you Mbak Mel. Makin malam kita makin seru aja obrolannya. Perlu kopi nih, kopi. Jadi dari ceritanya Mbak Meli, kalau dari research and development-nya Instagram sih sudah bisa sampai ke situ ya AI-nya. Kalau kita lihat teman-teman sering akses ini juga Google gitu ya. Anak saya juga pakai Google, dia belum lancar nulis. Jadi kalau mau nyari sesuatu pakai Google tinggal ngomong aja sama Google. Kalau dilihat dari itu kemungkinan memang sudah bisa seperti itu. Cuman tadi mesin kan harus dilatih Mbak. Nah Instagram itu kan di seluruh dunia dan pusatnya di Amerika. Kebanyakan pakai bahasa Inggris ya. Kalau dia ngobrolnya pakai bahasa Indonesia, mungkin Instagramnya nggak akan ngerti karena nggak ada library bahasa Indonesia. Nah untuk fungsi itu sebenarnya udah bisa gitu. Kalau secara suara udah bisa. Ya satu lagi saya lupa mau ngomong. Jadi ada sesuatu yang harus kita juga hati-hati tentang penggunaan kamera terutama yang pakai iPhone sama MacBook. Jadi semua IP MAC address MacBook kita sama Apple kita itu kan dicatat. Ini sebenarnya untuk kepentingan yang baik ya. Jadi kalau MacBook kita hilang atau handphone kita hilang, kita bisa tahu itu yang nyuri itu ada di mana gitu. Jadi kita ditandain oleh satu mesin di situ. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Kamera dari Apple, kalau teman-teman pernah dengar gitu ya berita bahwa walaupun kita nggak ngaktifkan kamera untuk merekam, memfoto atau bikin video, kamera Apple itu bisa ngerekam kegiatan kita. Makanya hati-hati kalau ke toilet bawa HP, ganti baju bawa HP atau seperti ini gitu ya. Webcamnya nyala, itu mendingan teman-teman sediain double tip gitu di webcamnya gitu. Karena saya juga nggak tahu karena secara teknologi itu bisa merekam tanpa kita ketahui, tanpa kita mau gitu ya. Makanya saya juga tutup kamera depan ya, terutama kamera depan ini ditutup pakai selotip gitu. Kita nggak tahu ketika kita ganti atau seperti apa HP kita ini bisa merekam sendiri gitu tentang kegiatan, termasuk teknologi yang Mbak Meli ceritain tadi. Jadi kalau contoh gampangnya sih saya tiap nanya weather forecast sama Siri gitu. Hey Siri, what the weather of today? It's currently clear and 19 degrees. Expect partly cloudy sky starting tonight. Temperatures are heading from 19 degrees to 16 tonight. Nah, Siri aja bisa ngenalin kata-kata saya gitu. Tapi kalau saya tanya, hey Siri, ya apa kabarmu? Is there something else I can't help with? Nggak bisa dia, karena Siri di programnya pakai bahasa Inggris. Kalau saya mau pakai bahasa Jawa dia nggak bisa. Itu gambaran singkat tentang itu tadi gitu ya, yang disampaikan sama Mbak Meli. Secara teknologi itu emang bisa Mbak Mel gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Disengajain atau nggak disengajain. Makanya kita harus jadi
ketika kamera nggak dipakai sebaiknya emang ditutup aja gitu ya. Kemudian ketika mikrofon nggak dipakai dinonaktifkan aja gitu, di zoom juga gitu. Ya, Kamera belakang juga gitu, Mbak? Kamera belakang kamera? Kalau kamera belakang lebih nggak bahaya kan nih. Kalau kamera belakang kebanyakan lebih nggak bahaya, sini yang bahaya biasanya kamera depan, karena kita kalau ke toilet biasa sambil gitu kan. Ayo, siapa yang bawa HP ke toilet? Saya kadang-kadang bawa. No. Saya pakai double tip, saya pakai selotip di depannya. Kamera yang pakai iPhone biasanya ditutup aja kamera depannya itu. Karena dia bisa, ada yang mendemokan itu ya. Jadi yang penemu GPU open source, bapak open source di Amerika itu dia bisa bilang HP kita ini walaupun baterainya kita lepas, dia masih bisa melakukan sesuatu terhadap data kita gitu. Ya, semua pakai internet itu terkoneksi walaupun baterainya nggak ada, powernya nggak ada, itu dia bisa ngakses somehow gitu pakai microchipnya dia itu. Gitu Mbak Mel. Jadi kemungkinan memang secara teknologi udah bisa, Siri udah bisa, Google udah bisa. Kalau kita lihat Alexandra gitu ya, punyanya Amazon. Jadi yang perintah pakai voice untuk menghidupkan mematikan lampu kan dia udah bisa juga gitu pakai perintah suara. Jadi kemungkinan Instagram sudah ke arah situ juga gitu. Kalau teman-teman pakai Windows malas nulis di Google Docs atau di Microsoft Office, bisa juga teman-teman ngomong seperti ini langsung speech to text, itu juga udah bisa sih sekarang gitu. Terutama yang bahasa Inggris gitu. Yang bahasa Indonesia seperti yang saya coba tadi sama teman-teman, bahasa Jawa, bahasa Indonesia dia belum ada yang ngembangin aplikasinya, jadi masih belum bisa jalan gitu. Nah, itu sisi positifnya. Kalau ngobrol bahasa Jawa, mesinnya nggak paham gitu. Kalau ngobrol bahasa Inggris, dia mesinnya bisa mencatat. Itu Mbak Mel paling sharingnya. Oke. Gimana? Mbak Mel? Iya. Oke, dengar. Mungkin tadi satu tambahan tentang akun untuk dunia akademis. Satu lagi yang saya tahu juga yang lumayan banyak dipakai itu Akademia ya. Jadi Google Scholar, kalau LinkedIn kan profesional tapi nggak terlalu, maksudnya lebih umum kan, nggak hanya untuk akademis. Tapi kalau Akademia itu lumayan juga dipakai untuk Saya yang belum punya tuh, saya harus bikin. Akademia lumayan rame. Research .edu Gate, ya maksudnya. Tuh tadi sama Orange ID, Orange ID, ORCHID. Nah itu. Kalau kita punya ID itu, penelitian kita bisa nyambung sama banyak hal dan jejak digital kita jadi keren lah pokoknya. Jadi akan menghapus dosa-dosa lama gitu ya Mbak? Iya betul. Menghapus dosa zaman jahiliyah dulu. Zaman alay. Oke. Sepertinya kita bisa lanjut untuk ini ya, topik yang kedua. Ya. Yes. Topik yang kedua itu adalah bentar, lihat contekan dulu. Contekan. Nah, menjadi perempuan sehat dengan yoga bersama Dr. Karin Dalira Rochelle, tapi Mbak Karinnya lagi ada keperluan kayaknya. Dan cantik putih alami bersama Mbak Truli juga ada keperluan bersama, dan Mbak Sandi. Nah, ini penting ini. penting ini. Penting banget ini, Tapi biar juga penting glowing sih. ya. Penting untuk emak-emak yang mukanya sudah mulai tidak glowing lagi. Glowingnya karena efek kamera ya, maksimal, beauty maksimal. Nah, filter efek filternya harus levelnya level maksimal kan, biar mantep. Mbak Sandi, halo. aku ya. Mbak Sandi dari pelatihan, ayo Mbak Cayo, silakan Mbak, ditunggu Mbak. Saya tuh cuman sharing karena kan Eka kan
tanya, biasanya kan saya tuh japri-japriannya sama Eka. Eka pakai perawatannya apa, terus dia lagi posting di IG, oh pakai ini ya, pakai ini bagus ya gitu. Tanya-tanya karena sebetulnya kulit kami sama-sama rawan berjerawat kan. Mungkin teman-teman mbak-mbak di sini juga ada yang jerawatnya musiman, maksudnya musim panas lebih jerawatan, biasanya kinclong gitu atau kebalik teman saya ada yang kinclong sangat jiwi dan flawless tapi musim panas jadinya jerawatan gitu. Itu modelnya yang mana mungkin dilihat dulu, mungkin karena kaitannya sama kulitnya yang kering, satu berminyak. Nah biasanya cuma mau sharing aja sih, kemarin kan udah di sharing ya itunya perawatannya, skincare-nya. Mungkin dari Kakak juga bisa sharing biasanya kalau pagi gimana, malam gimana, atau sebetulnya pengen tahu dari Mbak Truli sih karena yang paling minim cuman pakai minyak kelapa, sabun Aleppo sama apa kemarin lupa. Dan Mbak Truli itu nggak kelihatan banget umurnya segitu, tapi mukanya masih wow. Ya, biasanya kalau yang perawatannya natural sama bio dan mungkin beliaunya makanannya juga sangat bagus. Nah, aku ini apa aja masuk Air soalnya. batuk sama kan biasanya kalau nggak tahu, kalau saya paling nggak 2 kali minum kopi. Nah itu kan udah berpengaruh biasanya sama kulit. Atau yang suka produk susu dairy. Oh itu pengaruh juga ya? Yang begitu-begitu. Atau selalu kena minyak goreng gitu kan. Aduh. Komot Curhat tuh nih. Kelapanya dari pengaruhnya ke ini ke apa? Ke komedonya banyak. Bener ini. Lab, Iya. terus pulang nanti aja bebersihnya, tahu-tahu sudah keesokan harinya loh. Betul. Tapi kalau Mbak Truli itu emang udah dari berapa aku lupa dia cerita berapa tahun gitu atau berapa puluh tahun emang makannya bio sama vegetarian. Oh gitu Mbak. Mendekati vegetarian kata dia, mendekati. Jadi kalau masih nemu daging misalnya terpaksa banget ya masih makan. Mungkin itu juga yang ngaruh jadi kulitnya seperti anak muda. Waduh, susah, berat masalahnya. Bukan vegan, saya vegetarian. Apa yang ada di kulkas? Berarti aku juga gitu. Karena bisa mudah. Sekarang kan trennya vegetarian, vegan, atau flexitarian kan, ketika makanannya plant based, terus sesekali pengen makan daging jadinya flexitarian. Nah kalau saya apa yang ada di kulkas ya udahlah itu aja yang dimakan. Tapi memang kalau mbak-mbak teman-teman di sini lebih sering makan sayur, saya akan nyobain 2 minggu atau seminggu makan sayur buah aja itu pertama badannya nggak lebih berasa capek. Kalau mau olahraga seberat apapun biasanya besokannya nggak pegel-pegel jarum-jarum gitu loh. Itu ada di kalau yang suka lihat Netflix bisa lihat apa sih nama judulnya itu ya, game changer kalau nggak salah. Itu bisa dilihat jadi bagaimana para olahragawan yang tadinya makanannya full karbo dan daging selalu makan steak lalu diganti selama sebulan mereka cuman full plant based, cuman makan sayur. Nah terbukti kolesterolnya yang tadinya 270 turun jadi 160 dan itu mereka masih secara stamina juga tidak menurun gitu, justru lebih bagus staminanya. Nah, tapi kan mungkin kita ada yang pengen sesekali makan daging karena di sini tahu tempe juga mahal. Jadi ayam mungkin lebih murah daripada tahu dan tempe di toko bio. Jadi ya itu apa yang ada di kulkas. Aja. Mungkin bisa sharing Mbak-mbak dan teman-teman di sini biasanya perawatannya gimana, terus mungkin di rumah masaknya gimana, apakah vegan banget, vegetarian banget, flexitarian, atau tergantung budget bulanan. Nah kan beda lagi kan? Aku baru tahu ada flexitarian. Iya Mbak, jelasin lagi dong Mbak. Waduh, itu saya juga baru baca dikit doang kalau itu. Vegan, vegetarian, bedanya telur ya? Telur. Bedanya
Itu Melina vegetarian, jadi mungkin bisa cerita. Mbak Melina bisa menceritakan bagaimana vegetarian dan sudah berapa lama menjadi vegetarian? Oh, jadi vegetarian berapa ya? Mungkin udah hampir 5 tahun kali ya. Wih, 5 kalau nggak salah hampir 5 apa justru hampir 6, lupa lah pokoknya udah segitu kurang lebih. Tapi mungkin vegetarian sendiri juga kan beda-beda ya sebenarnya, ada beberapa tipe. Nah kalau saya yang vegetarian yang masih ovo-lacto, jadi masih yang mengkonsumsi produk turunannya susu, jadi susu, yogurt, keju itu saya masih makan. Dan ovo, jadi telur. Jadi telur dan olahan susu itu saya masih makan. Nah, ada beberapa juga yang vegetarian tapi yang hanya lakto. Jadi yang hanya konsumsi susu dan teman-temannya. Biasanya tuh yang kalau India, banyak kan restoran India yang vegetarian, mereka tuh tetap pakai karena mereka kan olahan yogurtnya banyak. Itu tapi mereka tanpa tambahan telur gitu. Jadi mereka vegetarian hanya yang susu. Ada juga yang vegetarian masih makan ikan, flexitarian gitu. Jadi pilihannya sayur, telur, susu, tapi juga ikan masih konsumsi. Nah kalau vegan itu sudah beda lagi. Kalau vegan itu bukan hanya masalah makanan sih, mereka juga masalah pola hidup. Kemudian lebih ke kadang-kadang ke masalah etik juga. Kalau vegan itu benar-benar tanpa produk hewani sama sekali, jadi tidak pakai susu, tidak pakai telur, bahkan untuk misalnya madu itu juga tidak karena itu salah satu hasil produk hewan. Dan misalnya untuk sepatu atau tas itu juga mereka tidak pakai yang kulit gitu. Jadi kalau vegan tuh sudah sampai tahapnya tuh bukan hanya masalah memang apa yang dikonsumsi, apa yang dimakan, tapi benar-benar lebih ke apa ya, pola hidup lah gitu sebenarnya, mode de vie gitu kurang lebih. Terus mungkin apa ya tadi kalau misalnya masalah kulit dan makanan, mungkin ada beberapa orang yang memang hubungan antara apa yang dikonsumsi dengan kulit muka itu khususnya itu sangat berpengaruh. Jadi kadang-kadang ada yang makan cabai dikit, itu makan pedas dikit, besokannya langsung jerawatan, itu ada. Ada juga yang makan gorengan sedikit, besokannya langsung berpengaruh ke muka. Tapi ada juga yang memang lebih apa ya, mau makan apapun tidak masalah di muka, tapi apa yang dia pakai di mukanya itu langsung menimbulkan masalah. Nah saya tipe orang yang terakhir itu gitu. Jadi mau makan saya sesehat apapun vegetarian gitu, tapi tetap kalau misalnya saya pakai skincare-nya salah itu udah langsung berantakan semuanya gitu. Jadi kalau saya makanan mungkin juga berpengaruh, tapi lebih ke apa ya, lebih ke pilihan produk-produk perawatan kulit lah biasa yang gitu. Jadi ada yang bilang berpengaruh, ada yang enggak. Menurut saya sih tergantung orang ya, tergantung cuaca juga. Dulu mungkin sedikit share waktu pertama kali sampai di Perancis yang tahun 2011, itu dulu di Indonesia kulit muka saya tidak pernah ada masalah, begitu nyampe di Perancis ya ampun itu benar-benar namanya parah sehingga ketika pulang ke Indonesia mama saya aja kaget gitu ngelihat saya bisa sampai kayak gitu. Itu kayaknya sih karena mungkin kulit saya sangat tropis, jadi begitu kenal musim dingin di sini keringnya seperti itu, dingin, jadi benar-benar dehidrasi mungkin kulitnya, dan saya juga masih belum tahu harus pakai produk apa dan lain-lain. Jadi udah itu berantakan banget gitu. Jadi ya itu tadi benar kata Mbak Sandi, harus tahu dulu tipe mukanya apa, mungkin ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang dehidrasi apa baru di situ cari perawatan tipe produk perawatan yang sesuai gitu sih. Kalau boleh sharing, pakai produk apa, Mil? Aduh, saya tuh sangat-sangat simple dan gak repot sih. Jadi benar-benar cuma cuci muka, kemudian moisturizer, lalu sudah itu doang. Jadi Mereknya Mbak, merek. Mereknya sekarang mungkin muka saya terlalu Asia ya. Jadi saya justru kurang cocok dengan produk Prancis. Jadi misalnya produk-produk farmasi seperti Aven, La Roche-Posay gitu, di saya justru terlalu rich. Saya justru cocoknya lebih ke produknya Korea. Jadi lebih léger mungkin di saya.
Terus karena kalau pakai beberapa produk Prancis misalnya waktu itu Aven tuh efeknya justru buat muka saya tambah berminyak dan jadi muncul apa sih seperti bintik putih karena saya pernah pergi ke dermato beberapa kali di sini waktu itu karena permasalahan kulitnya sempat parah-parahnya itu udah menyerah, saya tidak mau mengulang kesalahan waktu master dulu. Sampai itu jerawatnya yang kayak apa ya, yang gede tapi yang nggak bisa keluar gitu loh, yang benar-benar mendem tapi gede gitu. Wah itu dan di mana-mana gitu. Jadi itu yang membuat stres apa ya? Mungkin stres menyebabkan jerawat, jerawatnya sendiri menyebabkan stres itu. Jadi udah lingkaran setan berulang itu aja terus. Makanya waktu beberapa 2 tahun lalu deh akhirnya saya di sini pergi ke dermato. Dermato yang pertama juga apa ya, mungkin diagnosisnya agak kurang tepat sehingga saya diberikan produk justru yang kurang sesuai dengan kulit muka saya, terlalu rich. Dermato yang kedua akhirnya yang bilang bahwa ini semua produknya di-cut, apa namanya, semua produk untuk jerawat juga. Setelah itu udah makanya untuk pakai bahan sih karena itu benar-benar itu sekarang sih yaitu sesimpel mungkin saya coba pakai produknya, nggak mau terlalu ribet juga. Dulu apalagi kalau misalnya nonton YouTube gitu kan ngelihat review siapa terus tertarik untuk ikutan beli, ikutan coba. Sekarang saya berusaha untuk menahan diri jadi berhenti nontonin orang-orang yang kulitnya sangat baik itu dan menahan diri untuk tidak mencoba-coba lah gitu. Kalau udah cocok satu udah gitu aja gitu. Aku sebenarnya gitu juga Mbak, maksudku aku kan di sini baru hampir 8 bulan ya. Dulu waktu di Indonesia tuh kan nggak ada apa-apa, aku cuma pakai bedak. Bedaknya pun cuman bedak kalau nggak Maybelline Wardah, udah gitu aja. Nggak ada pakai perawatan apa-apa, nggak pernah pakai krim malam, krim siang dan segala macem. Nah, sampai di Perancis kan cuma bawa Wardah tuh bedak satu sampai di sini. Terus muncul jerawat banyak banget kecil-kecil perintil-perintil di kening, di pipi, di ini gitu kan. Aku bingung kan, aku nggak selama ini nggak pernah pakai perawatan, bener deh, nggak ada ini. Aku mau bingung mau beli juga mau beli apa, nggak tahu yang mau dibeli itu apa. Terus juga sekarang bedak udah habis dan aku nggak ketemu di sini ada Wardah nggak sih? Nggak ada sayangnya. Karena aku selama ini pakainya Wardah tok, nggak pernah ganti-ganti yang lain karena tadi aku takut kalau ganti yang lain ntar malah nggak cocok ke kulit kan gitu. Jadi terus aku bingung aku pakai apa di sini, nggak tahu ini. Maka ini informasi sangat penting banget gitu untuk khususnya aku ya yang memang merawat kulit itu jarang banget aku orangnya. Terus makannya juga sembarangan aja gitu. Tapi sekarang kalau dulu kan aku nggak pernah pusing mikirin mau belang kayak mau ini tuh nggak pusing. Tapi sekarang aku mulai pusing nih karena jerawatnya udah mulai mengganggu sekali begitu. Perintil-perintil kecil-kecil gitu di sudut-sudut di mana-mana gitu. Pas dipakein bedak gitu kok nggak ada bagus-bagusnya ini muka gitu. Makanya ini penting banget mau gitu. Nah kayaknya gini deh Mbak. Kita Mbak ada baiknya kalau emang Mbak-mbaknya punya info, pertama mungkin untuk kulit yang berminyak. Kalau kulit yang berminyak itu biasanya mereknya apa-apa aja Mbak untuk mengatasi kulit berminyak untuk merek yang di sini kira-kira. Ada yang punya info? Mbak Mel, Mbak Sandi? Tadi pakai apa Mel mereknya? Oh, kalau yang produk Korea aku pakai Innisfree. Apa Mbak? Dua-duanya. Innisfree. Untuk enggak sih kalau untuk yang cuci mukanya itu Ada ditulisin ya Mbak Axis. Tapi ya itu Innisfree terus Axis ini sebenarnya mereknya kurang terkenal dan
untuk apa ya, sabun muka mungkin bisa lebih apapun kali, maksudnya kalau aku mau coba yang lain mungkin bisa. Tapi yang penting untuk, diketahui juga kalau menurut aku, eee, ada bedanya antara kulit muka berminyak, kering, itu kan kita udah tahu ya, tapi, yang kita biasanya nggak tahu itu antara yang, dehidrasi dan yang enggak gitu. Bisa aja kulit kita berminyak gitu, minyaknya banyak tapi, dehidrasi sebenarnya gitu. Jadi antara kelebihan minyak tapi kekurangan air gitu, itu yang juga apa sih, banyak hal seperti itu yang nggak dari dulu aku tuh nggak pernah tahu gitu. Aku pikir, oh kalau muka berminyak tuh berarti harus dihilangin minyaknya gitu. Padahal nggak juga gitu. Kadang-kadang kita mikir, oh kalau kulit berminyak tuh nggak usah pakai moisturizer. Enggak gitu. Justru kayak ada yang satu tetap harus retain air, ada yang memang tugasnya menghilangkan minyak ya menghilangkan minyak gitu. Tapi ketika kulitnya itu kekurangan airnya itu jadi dehidrasi, itu juga salah satu penyebab akhirnya bisa timbul jerawat dan masalah macam-macam gitu sih. Iya ya, seperti itu. Berarti kita harus konsultasi juga ya, minimal untuk Kalau tahu. misalnya iya, tapi ya itu kadang-kadang dokter juga kan di sini kan maksudnya belum tentu sekali datang ke dokter juga cocok gitu. Aku soalnya pengalaman yang pertama itu dokter ya padahal ganteng banget, cakep banget, laki, kulitnya ya ampun itu kayak bisa meyakinkan lah, bener-bener kayak wah ini memang dokter dermato bagus nih. Soalnya mukanya dia sendiri tuh kayak mulusnya kinclong yang halus gitu. Ngeliatnya tuh kayak ngiri nih orang Mbak, pakai mahal apa nggak sih ya? Mbak ke dermato gitu, mahal nggak sih? Dermato hitungannya sih termasuk yang mahal. Tapi kan biasa kalau ke dokter di sini kan juga ada ini kan ya, ada tarif kalau misalnya lihat di Doctolib kan ada pilihannya yang konvensional, kemudian yang masuknya ke yang 1 atau 2 gitu. Nah kalau yang 2 kan tarifnya kan terserah mereka. Nah dermato di sini tuh biasanya à partir de 60 €. Jadi mulai dari 60 sampai rata-rata 80, ada yang 100, ada yang 120, itu udah Itu tarifnya suka-suka mereka. itu di cover Gitu. Sekuritas Sosial nggak sih? Nah, kalau dermato itu kalau mau dirombosi itu salah satu dokter yang harus médecin traitant. Jadi kalau kita datang kucruk-kucruk ke dermato tanpa ada ordonans dari médecin traitant biasanya sih diromborsenya tidak sebaik kalau misalnya kita pergi ke mengikuti alurnya lah gitu. Kalau misalnya dermato, ya kadang-kadang kan emang ada beberapa masalah kulit yang memang harus datang ke spesialis. Nah itu médecin traitant yang memberikan rujukan lah pergi ke dermato. Gitu. Semacam vaskes gitu loh kalau di Indonesia ya. Ada ini. Iya betul, kayak vaskes. Vaskes itu kamu mau ke spesialis mana gitu kan? Meminta sama dokternya, dok, Iya, kalau saya ke dermatolog please. iya, kalau itu mungkin biasanya gitu. Kalau dulu saya soalnya belum punya Sekuritas Sosial, masih dalam proses ngurus gitu. Ya udah akhirnya daripada sayanya tambah stres, akhirnya pergilah langsung ke dermato. Jadi bayar waktu itu udah ya ampun udah hidup sulit ya, bayar 80 € sekali datang tuh rasanya gimana gitu. Soalnya obatnya kan juga lumayan, jadi ya udahlah daripada. Tapi bagus, tapi hilang kok Mbak ya, tuh buktinya sekarang mulus banget tuh. Enggak, pengaruh lighting. Enggak semulus itu. Gimana lampunya? Masih banyak masalah. Itu mungkin saya bisa share aja ini lampunya daripada lampunya bagus ini. Kurang lagi. Ayo Mbak, ada lagi yang mau di-sharing? Atau aku mau nanya juga sih sebenarnya, kalau kita baca sih sebenarnya kan banyak tuh tahapan-tahapannya gitu. Sebenarnya gimana sih kalau misalnya kita mau merawat kulit dengan benar itu, yang wajib itu apa sih sebenarnya Mbak? Apa memang sabun cuci muka itu wajib gitu? Terus nanti setelah cuci muka itu apalagi yang harus dipakai? Terus habis itu apalagi gitu? Ada yang maksudnya yang simple dan bisa diikutin dengan gampang gitu apa Mbak kira-kira?
tahapan-tahapan yang benar-benar wajib nggak sih dibilang? Kalau aku kan ngelihat tips and tricks kecantikan di YouTube di mana-mana itu kadang-kadang kan beda-beda kan ya tahapan-tahapannya gitu ya. Ada orang yang mungkin nggak pakai ini dulu atau pakai yang ini dulu atau pakai yang ini dulu. Sebenarnya yang simple dan wajib itu apa sih Mbak gitu? Sehari cuci muka berapa kali misalkan? Benar. Atau mungkin harus Oh, pakai wudhu kan 5 kali pasti. Pakai sabun tapi enggak gitu. Mungkin bisa sharing aja dari teman-teman. Kalau menurut saya sih biasanya pagi sama mau tidur. Kalau yang emang kulit berminyak, ada yang saya baca double cleansing. Jadi maksudnya kalau habis dari luar, terutama pakai bedak atau foundation, biasanya kan ada yang pakai micellar water dulu, terus baru cuci muka. Ada yang pakai face oil atau baru cuci muka. Nah, tapi selain cleansing yang penting, sama sunscreen kalau menurut saya. Walaupun itu winter, tetap pakai sunscreen. Tipis-tipis aja. Karena kalau ya UV walaupun cuman dikit, mungkin ke kulit, kalau saya kulitnya cenderung sensitif, jadi kadang panas dikit nanti merah atau apa kadang gatel gitu. Jadi kalau nggak cocok sama, saya coba beberapa sunscreen kayak yang tadi Melina bilang, kayak La Roche-Posay atau Bioderma itu terlalu berat gitu kayak kulit. Dan kemarin lagi coba beli di biasa website Korea juga. Itu pakai Purito, itu dia enak karena mungkin memang dia bahannya untuk kulit orang Asia ya, jadi lebih apa ya? Lebih nggak berat gitu. Itu aja sih. Nature Republic pernah Mbak pakai? Nature Republic pakainya yang aloe-nya Mbak, yang buat segala macam itu loh. Untuk ya. ramas, yang apa gitu. Evian. Itu namanya apa sih? Bagus juga kayak melembabkan. Mineral. Terus SPF Untuk apa itu Mbak ada Eri? pengalaman nggak? Aku harus belinya yang 50 atau Itu 20. adalah air mineral dari biotermal. Air Bedanya. itu biasa. Iya, air mineral. Silakan Mbak Eri. Yes. Ya. Kalau jadi gini, saya kan dokter saya itu bilang kan saya itu punya skincare dokter entah itu winter, entah itu summer. Jadi kalau kita itu kalau pengen kulitnya apa ya, kan biasanya langsung merah gitu. Terus apa ya? Suruh sering-sering nyemprot kulitnya itu. Sarannya dokternya kalau kamu kena panas langsung semprot ini. Entah itu Evian, entah itu semprot ini. Nah, jadi mana-mana kita bawa panas itu nggak boleh kita langsung ambil tisu langsung kita elap kan biasanya gitu toh. Atau ini karena saya adanya cuma Evian yang akan habis. Aku pakai mineral. Nggak pernah aku pakai. Oh ternyata gunanya itu. Terima kasih. Iya, jadi kalau saya panas gini, saya nggak pernah langsung ambil tisu gitu, nggak langsung tak semprot ke mukaku. Terus netes-netes gitu nggak sih Mbak? Iya. Ya netes-netes nanti kan dia hilang sendiri. Itu jangan pernah di apa ya digini-gini kan siapa pakai tisu itu enggak usah. Terus kalau sebelum mandi atau setelah bangun tidur kita kan biasanya langsung cuci muka. Itu memang benar harus pakai cleansing dulu. Entah itu mau pakai micellar atau mau pakai lotion cleansing lotion itu pakai itu dulu tapi nggak usah pakai tonernya. Jadi baru kita cuci muka itu. Milk cleanser saya pakai ya? itu kadang-kadang. Punya Rosya itu ya? Apa itu? Jadi sebelum apa ya cuci muka kita bersihin dulu pakai kapas baru kita cuci muka. Oh, bukan sebaliknya ya? Bukan itu dulu. Berarti itu dulu terus baru kita cuci muka. Udah setelah itu kan kita habis mandi. Kalau saya kan pakai lotion, pakai serum semua dari dokter, baru pakai itu terus pakai yang terakhir krim pagi, terus pakai apa sunscreen itu. Banyak banget Mbak Eri. Terus yang diperhatikan banget itu makanan. Gitu. Aduh, aku kalau makanan ini. Ternyata makanan gorengan itu saya dulu kan kalau di Indonesia rajin sekali ke dokter. Dokternya bilang gini kalau tiap bulan,
Dan ini kamu bagus. Kamu makannya apa? Loh? Saya nggak makan bakso selama sebulan. Saya nggak makan yang berlemak-lemak. Jadi komedi saya itu nggak banyak. Nah, duduk di sini. Gitu. Bentar. Aduh, aku itu yang susah itu dari dulu. Apa wajahnya Mbak Dian sedih banget. Sama. Gak bisa makan bakso itu loh, Mbak. Jadi boleh makan bakso, cuman kuahnya yang bahaya. Oh, yang enak. Kuahnya itu kan, apalagi kuahnya kalau untuk ngerebus daging, kuahnya rebusan daging itu jauh lebih bahaya katanya gitu sih. Bener sih. Kaldunya ya. Dulu tuh Kaldunya itu. bener sih. Ini sebenarnya agak melenceng dikit. Aku tuh dulu kan nikahnya itu dapat anak pertama itu lama banget, Mbak. Hampir 6 tahun atau 7 tahun gitu baru dapat anak. Nah, itu kan karena apa? Karena aku terlalu seksi asoy boy gitu kan badannya. Jadi tapi aku tuh memang dari dulu tuh udah gendut gitu. Maksudnya dari SMA apa SMP itu badannya udah bongsor memang dari sononya gitu. Artinya apa? Kalau orang kan misalnya dia dulu kan memang langsing gitu ya. Sekarang setelah punya anak baru dia merasa badannya kegendutan atau berat gitu. Jadi mungkin dia merasakan, artinya dia tuh dulunya pernah kurus, terus menjadi gendut dan dia merasa berat gitu. Nah kalau aku dari dulu tuh emang udah berat gitu. Jadi nggak ada, kalau sekarang jadi nggak ada masa-masa di mana kurus itu nggak ada. Jadi santai aja. Nah akhirnya apa namanya tuh aku kan ke dokter, terus dokter bilang ke aku jangan harus diet. Kenapa? Karena nanti rahimnya ketutupan lemak karena itu nggak bisa hamil, dia bilang gitu, harus diet. Dan dietnya itu memang gitu, nggak boleh makan yang berlemak, terus nggak boleh makan nasi, malah aku dulu disuruh itu harus cuma makan sayur, ikan gitu-gitu. Nah di situ tuh Mbak aku tersiksa banget, tersiksa. Padahal itu tujuannya untuk punya anak kan gitu. Mungkin kalau kulit kan mungkin gimana gitu ya, masih bisa udah deh biarin aja kulit gini gitu kan. Masih bisa ini. Nah jadi untuk punya anak itu aku harus nurunin berat badan sampai harus ya diet lah namanya. Nah itu nggak bisa, susah banget sampai gimana gitu akhirnya. Tapi setelah itu aku ketemu dokter yang tidak mempermasalahkan kegendutannya. Jadi dia bilang selagi haid kamu lancar, walaupun badanmu besar, gendut, itu tidak ada masalah, dia bilang gitu. Nah akhirnya nggak berlanjut deh dietnya. Susah banget tuh kalau mau bilang mengurangi makanan-makanan enak. Sedih ya. Sedih Mbak, sedih. Aku juga nggak bisa tuh. Yang penting Tapi ya gitu memang benar. Apa yang kamu makan begitulah. Oh iya jeroan, tapi aku nggak suka sih jeroan kayak hati, ampela itu kan jeroan kan, hati, ampela, usus gitu-gitu kan. Mungkin ngurangin gula. Gula, oh iya. Karena kadang gula itu yang nggak sadar kita ngaruh ke kulit juga sama ke berat badan. Karena kita udah dapat gula dari nasi, dari sayur, sebetulnya udah ada kan. Cuman kan kadang kalau suka minum kopi, minum teh, apalagi gula di sini sebetulnya menurut saya nggak terlalu semanis yang di Indonesia. Jadi kayak tambahnya gitu. Sementara stevia dan lain-lainnya juga rasanya tetap beda lah. Kalau diganti madu juga gula kadang. Dan kalau yang suka bekal roti, Nutella itu kan enak sekali ya. Oh, bener. Suka makan coklat, bete dikit, galau, makan coklat Coklat pilihannya banyak di sini. Makan sereal. Sereal juga gula, ada gulanya. Dan di sini tuh kuenya enak-enak banget Mbak, patisserie itu. Gatonya nggak usah bikin. Pasong semua yang suka beli di patisserie. Nah, itulah. Mereka tuh kuenya manis banget. Iya ya, berarti gula. Mbak Dian coba nggak makan nasi deh.
Mbak, udah pernah Mbak aku. Kan waktu itu aku disuruh nggak boleh makan nasi sama dokternya. Memang turun sih, 1 bulan tuh aku turun 15 kilo. Nggak Wow. makan nasi. Tapi aku menderita banget memang. Jadi tuh lihat suami makan nasi pakai sambel, aku langsung masuk kamar. Itu nasinya diganti gitu, Dian. Maksudnya Dengan ya, diganti kentang atau ini aku iya. sebulan kemarin aku diet nasi itu agak lambat sih dari Dian 2 bulan aku turun 8 kilo lumayan, tapi pas setelah itu Ramadan kan nggak kuat nggak makan nasi perut melayu puasa jadi naik lagi. Cuman kerasa emang pas waktu nggak makan nasi itu tipsnya ya ganti dengan kentang. Jadi makan seperti biasa, cuman yang pas porsi nasinya itu diganti dikit-dikit, jangan dihilangin langsung begitu. Maksudnya sehari dikurangin, misalnya hari ini 8 sendok nasi, mungkin besok bisa 7 sendok. Terus dikurangin, jangan langsung drastis gitu, Dian. Pasti menderita gitu kalau langsung drastis. Jadi pelan-pelan diganti. Nah, aku kemarin sebulan ini aku nggak makan nasi lagi, tapi aku ganti dengan alpukat. Jadi alpukat ku makan sama udang, alpukat ku makan sama ratatouille, alpukat ya, lumayan itu ngurangin Yan. 2 minggu aku bisa turun 3 kilo. Wow, keren. Sebenarnya aku kemarin-kemarin ini waktu baru-baru nyampe Prancis itu kan awal-awalnya memang capek ya. Nah, sekarang setelah itu kan anak-anak pada sekolah. Nah, sekolah anak itu kan diantar kan. Jadi pagi diantar, siang dijemput, nanti siangnya diantar lagi, terus sorenya dijemput lagi. Itu sebenarnya aku jalan. Jadi walaupun badannya gede, nafasnya udah mulai teratur, tapi hancur seketika begitu lockdown. Ya, berapa bulan gitu. Jadi, wah, Uni mau nanya tadi, Uni silakan Uni. Izin bicara. Boleh Uni. Pertama, Mel, maaf Uni tadi nggak konsentrasi, ada aksi dom domestik. Ini anak kejepit pintu kakinya, udah sibuk deh. Jadi ini dulu PMI datang. Terus ada tadi pertanyaan Eka tuh kan katanya kulitnya berminyak, berjerawat. Iya. Mungkin Uni bisa berbagi ya. Uni juga dulu di Padang kan panas. Terus dulu sangat berminyak, pokoknya sampai berminyak kalau siang itu bau gitu loh karena banyak banget minyak. Jerawat, ini jerawat ini dulu. Jerawat. Ini jerawat juga nih. Nah, karena pakai body shop yang tea tree, malamnya habis dibersihin dikasih gitu kan. Paginya itu sebenarnya udah kering. Cuman Uni terlalu nafsu dulu. Orang 1 tetes Uni kasih banyak-banyak. Tinggal cepet banget keringnya gitu. Nggak bagus, sebenarnya 1 aja cukup. Nah, itu cukup efektif untuk jerawat. Nah, terus selama di sini itu Uni ngelihat agak terkontrol minyaknya. Lebih bagusan Uni merasa di sini. Ini kalau pulang ke Padang seminggu aja, balik lagi berminyak ini. Kalau di sini bisa dibilang Uni sebenarnya nggak terlalu banyak pakai kosmetik. Nggak banyak, tapi udah bawa nih sampelnya nih buat dikasih lihat. Wih, keren. Jadi ini kalau lagi rajin ya, tapi ini nggak reguler Uni lakukan. Kalau lagi rajin biasanya pakai Bioderma yang sebum. Belinya di apotik. Itu untuk apa nih? Sebium, ini Netoyong Purivion yang sebium. Bioderma, terus dilanjutkan dengan ini apa ya? Ini kayak tonik kan? Tapi ini yang solution misalloa, jadi ini kayak tonik. Jadi ini dulu, baru ini. Nah, kalau rajin, tapi nggak tiap hari. Kalau harian Uni pakai Yves Rocher yang Hydra Vegetal. Hydra Vegetal ini ada SPF-nya. Kalau lagi rajin, pakai serum dulu sebelumnya, tetap yang Hydra Vegetal. Kalau ingat sekali sebulan pakai Gomash dari Yves Rocher. Kalau ingat, jadi Uni itu tidak ada yang reguler, orangnya nggak konsisten.
konsistennya satu, tidak pakai kosmetik berlebihan. Nah, konsistensinya di situ. Nggak pakai, kadang-kadang lipstick pun lupa sampai bibirnya pecah-pecah. Terus dulu eyeliner nih rajin, sekarang nggak mau lagi soalnya suka gatel-gatel. Nah, berhubungan dengan Dian, Uni adalah nasiholik. Orang Padang gitu loh, nasiholik. Kalau lauknya ikan sarden balado, nasinya bisa nambah 3 kali. Dengan porsi yang sama. Porsi di awal 3 sendok, membumbu bisa nambah 3 kali lagi. Tapi Uni bisa kontrol itu. Caranya sekarang kalau makan, pertama ambil nasinya sedikit. Kayak orang pesta. Porsi nasinya malu-malu kan? Porsi nasinya malu-malu. Tapi lauknya maksimal sama sayur. Terus kalau misalnya terpaksa nambah ala undangan lagi, nambahnya dikit lagi gitu. Nah, jadi yang 3 kali nambah itu bisa di-cut menjadi sekali nambah atau hanya pada pengambilan 1 kali aja. Yang kedua, bisa dibilang Uni bisa banget mengatasi makan gorengan di sini. Terutama kalau misalnya ada acara-acara kan ibu-ibu rata-rata bawa gorengan semua kan, bawa tahu goreng, bawa bakwan. Uni bisa kurangi itu. Di pikiran ini muncul gini, belum tentu dia pakai minyak pertama. Nah, jadi motivasi itu membuat bisa menahan diri, belum tentu dia pakai minyak pertama gitu. Kalau kita kan di rumah bisa bikin bakwan hari ini, kita tahu minyak kita sekali pakai. Yang keduanya paling-paling buat goreng ikan yang bisa bikin hitam gitu kan. Nah, gorengan bisa tuh. Sebaliknya yang nggak bisa Uni hindari itu adalah sambal balado karena semuanya digoreng. Kalau itu give up deh. Apalagi orang Padang bikin sambal itu kan minyaknya mesti maksimal itu. Benar. Nah, Tambah lapar ini. Wah, jadi antara curhat, kasih saran dan apa ini bingung juga itu. Diet nih. Sama gula, benar-benar tuh gula. Betul Mbak Sandi, kalau gula sekarang udah bisa banget ngurangin. Minum kopi nggak pakai gula, paling-paling campur susu. Minum teh nggak pakai gula sama sekali. Paling-paling kalau perlu madu aja dikit. Jadi kalau yang minum teh ala Indonesia yang gulanya 3 sendok itu udah nggak lagi. Alhamdulillah. Madu boleh dong ya Uni, madu diganti madu. Madu di sini boleh lah ya. Terima kasih yang sudah menonton. Like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.